Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menelusuri sebuah perjalanan yang, luar biasa banget. Kita akan ngomongin soal salah satu kekuatan paling fundamental di dunia modern kita, listrik. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih fenomena yang dulunya dianggap sihir, sekarang justru jadi tulang punggung peradaban kita. Yuk, kita mulai? Coba deh berhenti sejenak dan benar-benar bayangin. Gimana rasanya hidup di dunia tanpa listrik? Ini bukan cuma soal gelap di malam hari ya, tapi hampir semua hal yang kita anggap biasa, yang kita nikmati setiap hari, bakal hilang gitu aja, lenyap dalam sekejap. Bayangin aja seluruh dunia digital kita. Internet, media sosial, semua informasi yang ada di ujung jari kita sekarang, ya udah, selamat tinggal. Semuanya bakal nyap. Fondasi komunikasi modern kita runtuh begitu saja. Terus, gimana dengan teknologi canggih masa depan, kayak AI atau kecerdasan buatan? Pada dasarnya, AI itu kan cuma sirkuit super rumit yang hidup karena ada aliran elektron yang konstan. Tanpa listrik, AI itu ya cuma seonggok silikon yang diam, nggak ada gunanya. Transportasi juga sama. Seluruh sistem transportasi modern kita, mulai dari kereta cepat sampai mobil listrik, ya bakal berhenti total. Dunia kita ini secara harfiah bener-bener berjalan di atas listrik. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa sampai di titik ini? Nah, perjalanannya ini ternyata nggak dimulai di laboratorium canggih loh, tapi dari pengamatan yang sangat sederhana, jauh di masa lalu. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertama cerita kita. Zaman di mana listrik itu bukan sains, tapi sebuah kekuatan misterius yang sering banget dianggap sihir. Jadi coba bayangin, selama ribuan tahun, pengalaman manusia dengan listrik itu ya cuma sebatas ini. Ngelihat petir di langit yang mungkin dikira kemarahan para dewa, atau kesetrum ikan listrik secara nggak sengaja, atau fenomena aneh di mana batu ember kalau digosok bisa narik benda-benda kecil. Semuanya ini cuma dianggap kekuatan alam yang nggak bisa dijelasin. Misterius banget. Dan coba lihat rentang waktunya. Ini gila banget loh. Dari pengamatan pertama oleh filsuf Yunani Thales, sampai akhirnya ada studi ilmiah yang serius, itu butuh waktu lebih dari 2000 tahun. Selama ribuan tahun itu, listrik ya tetap jadi teka-teki. Nah, disinilah titik krusialnya. Terjadi sebuah pergeseran pola pikir yang besar banget. Sesuatu yang tadinya dianggap kekuatan para dewa atau sihir, pelan-pelan mulai dipahami sebagai fenomena alam. Sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diuji, dan yang paling penting, akhirnya bisa dikendalikan. Titik baliknya, jelas eksperimen layang-layang Benjamin Franklin yang legendaris itu. Eksperimen inilah yang akhirnya membuktikan secara pasti kalau petir yang dahsyat di langit itu pada dasarnya sama dengan percikan kecil dari batu ember. Jadi jelas, listrik itu bagian dari alam, bukan sihir. Oke, jadi manusia udah paham kalau listrik itu fenomena alam. Tantangan besar berikutnya pun muncul. Bisa nggak sih kita bikin listrik sendiri? Jadi nggak cuma nungguin petir nyamber gitu aja. Dan jawabannya datang di tahun 1800. Seorang ilmuwan Italia, Alessandro Volta, menciptakan sesuatu yang bakal mengubah dunia selamanya. Namanya tumpukan Volta, yang ya pada dasarnya ini adalah baterai pertama di dunia. Ini benar-benar jadi game changer. Bayangin, kita beralih dari yang tadinya cuma bisa lihat percikan listrik statis sesaat, sekarang jadi punya aliran energi yang stabil dan terus-menerus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia nggak cuma ngamatin, tapi benar-benar megang kendali atas listrik. Oke, kita udah bisa bikin listrik. Pertanyaan selanjutnya, terus mau diapain listrik ini? Apa yang bisa kita lakukan dengannya? Bisa nggak sih kekuatan ini diubah jadi gerakan, jadi sesuatu yang bisa melakukan pekerjaan nyata? Jawabannya ternyata ada di hubungan yang hampir magis antara listrik dan magnetisme. Ilmuwan-ilmuwan hebat kayak Michael Faraday dan James Clerk Maxwell menemukan kalau dua kekuatan ini ternyata saling terkait. Kalau kamu alirkan listrik di dekat magnet, itu bisa menciptakan gerakan. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan dari prinsip sederhana itu, lahirlah sebuah revolusi. Tiba-tiba kita punya motor listrik yang bisa menggerakkan mesin, kita punya generator yang bisa mengubah gerakan jadi listrik lagi. Dan akhirnya muncullah seluruh konsep pembangkit listrik. Inilah fondasi dari dunia industri modern kita. Semuanya berawal dari situ. Tapi, jalan menuju dunia yang kita kenal sekarang ini nggak mulus. Di akhir abad ke-19 terjadi sebuah konflik besar, pertarungan ide yang bakal menentukan gimana caranya listrik dialirkan ke rumah kita semua. Inilah yang kita kenal sebagai perang arus listrik. Di sudut pertama, kita punya Thomas Edison.
sang penemu jenius yang mati-matian memperjuangkan sistem arus searah atau DC. Dan di sudut lainnya ada Nikola Tesla, seorang visioner yang yakin banget kalau masa depan itu milik arus bolak-balik atau AC. Kenapa? Karena tegangannya bisa diubah-ubah dengan gampang, jadi efisien banget buat dikirim ke jarak yang super jauh. Pertarungannya sengit banget, banyak drama, tapi pada akhirnya keunggulan teknis sistem AC-nya Tesla nggak bisa dibantah. Kemampuannya buat menjangkau jarak jauh dan ngasih daya ke seluruh kota itu terbukti jauh lebih unggul. Visi Tesla lah yang menang. Jadi, ini poin pentingnya. Setiap kali kamu nyalain lampu, ngecharge HP, atau nyolok laptop, kamu itu sebenarnya lagi merasakan warisan dari kemenangan Nikola Tesla di Perang Arus, lebih dari 100 tahun yang lalu. Keren kan? Oke, kita fast forward ke hari ini. Perjalanan dari sekedar ngamatin batu ember sampai punya jaringan listrik global itu bener-bener luar biasa. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Gampangnya gini, listrik hari ini itu udah kayak darah kehidupan peradaban modern. Listrik nyalain rumah kita, ngejalanin seluruh infrastruktur internet, jadi motor penggerak revolusi AI, dan bahkan jadi kunci buat menyimpan energi bersih dari matahari dan angin. Ini semua demi masa depan yang berkelanjutan. Kadang, kalau dipikir-pikir lagi, menakjubkan banget ya. Semua kompleksitas dunia modern kita, semua teknologi canggih ini, ternyata akarnya cuma dari fenomena alam sederhana. Dari petir, dari batu ember, dan yang paling penting, dari rasa ingin tahu manusia yang nggak ada habisnya. Nah, ini nih yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau pengamatan sederhana soal listrik statis 2500 tahun lalu bisa membawa kita ke dunia yang sekarang, kira-kira penemuan kecil apa atau mungkin keanehan ilmiah apa yang lagi kita amati hari ini yang bisa jadi kunci buat merevolusi masa depan kita dengan cara yang bahkan belum bisa kita bayangkan? Coba deh dipikirin.